Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, mari kita belajar mengenal post-feminisme dalam jagat virtual bersama saya sendiri, Fadila Fasya, dan teman-teman saya, Adi Setio Ardani, Muhammad Anwar Sururi, Dimas Adi Pangestu, dan Maulida Fitria. Yang pertama akan kita bahas yaitu memasuki teori definisi feminisme. Jadi, apa itu feminisme? Jadi, feminisme itu adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik. Namun, akan coba kami definisikan bahwa feminisme adalah paham gerakan sosial, kajian dengan orientasi mengubah status subordinasi perempuan dalam masyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior sedangkan wanita inferior. Simone de Beauvoir menggambarkan perempuan sebagai yang lian. Dalam beberapa kondisi, feminisme bisa dimaknai bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat, serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Jadi, feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Namun, sebagai sebuah disclaimer, pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atau realitas secara historis maupun budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Bahkan di antara perempuan dengan jenis-jenis yang hampir mirip terhadap perbedaan pendapat dan perbedaan mengenai pemikiran feminis. Baik teman-teman, selanjutnya akan dibahas perihal perkembangan gerakan feminis dalam gerak sejarah. Yang pertama adalah fase awal. Gerakan feminisme awal merupakan sebagai usaha-usaha untuk menghadapi patriarki antara tahun 1550 sampai 1700 di Inggris. Ini bisa disebut sebagai sebuah titik awal feminisme muncul, walaupun belum terjadi sebuah perubahan yang drastis serta gerakan yang sistematis. Selanjutnya di fase pertama muncul dari tahun 1792 sampai abad 20. Hasil dari gerakan fase pertama ini adalah munculnya peran wanita dalam hak pilih atau politik. Kemudian dalam fase yang kedua, feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystique karya Betty Friedan, diikuti dengan berdirinya National Organization for Women pada tahun 1966. Dan pada fase terakhir ini adalah fase ketiga atau yang disebut juga sebagai post-feminisme, terjadi pada tahun 1980 hingga sekarang. Gerakan ini menjadi semacam sebuah reaksi terhadap feminisme sebelumnya. Dan selanjutnya, bagaimana karakteristik dari gerakan feminisme? Jadi, pada fase awal, fokus perjuangan feminisme awal adalah melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang lemah, lebih emosional, dan tidak rasional. Pemikiran ini kemungkinan karena berkembangnya pencerahan di Inggris yang mempengaruhi pemikiran mengenai perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang turut berperan bagi berkembangnya masyarakat. Model gerakan yang digunakan adalah pertama, yaitu melalui usaha untuk merevisi esensialis subordinasi perempuan dalam ajaran gereja. Yang kedua, dengan menentang berbagai buku panduan yang bersikap cenderung mengekang perempuan pada zaman tersebut. Dan yang ketiga, dengan membangun solidaritas antara penulis perempuan. Solidaritas ini membangun kepercayaan diri dan dukungan finansial di kalangan penulis perempuan. Pendidikan intelektual yang diberikan kepada anak-anak perempuan dalam keluarga-keluarga yang mempengaruhi pencerahan pada gilirannya menerbitkan inspirasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan menjadi dasar bagi pergerakan yang lebih politis. Dan selanjutnya pada fase pertama,
Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Rights of Women pada tahun 1792 hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad ke-20. Tulisan Wollstonecraft dilihat standar sebagai tonggak gerakan feminisme modern. Wollstonecraft juga menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Pendidikan ini diharapkan Wollstonecraft akan membangunkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri, terutama secara finansial. Perjuangan Wollstonecraft dilanjutkan oleh pasangan Harriet and John Stuart Mill. Mereka juga memperjuangkan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian. Feminisme gelombang pertama juga sudah diwarnai oleh usaha beberapa perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan setelah menikah dan hak asuh setelah perceraian. Dan di Inggris, meningkatnya jumlah perempuan yang kerja menuntut disediakan sekolah yang dapat mempersiapkan perempuan sebagai tenaga kerja profesional. Meski lapangan kerja yang tersedia umumnya berada pada sektor domestik, namun hal ini mendorong meluasnya kebutuhan pendidikan untuk perempuan. Pada gilirannya, semakin banyak perempuan yang terlibat di dunia pendidikan yang memicu dicetuskannya ide bahwa perempuan berhak mendapatkan hak pilih. Kemudian, pada fase kedua, feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystic karya Betty Friedan dan diikuti dengan berdirinya National Organization for Women pada tahun 1966 dan munculnya kelompok-kelompok Conscious Rising atau CR pada tahun 1960-an. Feminisme pada gelombang kedua ini dinilai sebagai feminisme yang paling kompak dalam paham dan pergerakan mereka. Feminisme pada gelombang kedua bertema besar Women's Liberation yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusionis. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami. Meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama, untuk itu, feminisme gelombang kedua lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung. Inilah salah satu ciri utama feminisme gelombang kedua, baik di Inggris maupun di Amerika, adalah usaha mereka untuk merumuskan teori yang mampu memayungi semua perjuangan feminis. Kemudian, pada fase ketiga, post-feminisme merupakan aliran feminisme gelombang ketiga yang lahir karena adanya persimpangan antara pemikiran feminisme dengan pemikiran postmodern. Pemikiran post-feminisme berupaya mendekonstruksikan pemahaman kesetaraan gender menjadi perbedaan gender. Post-feminisme ini mengevaluasi feminitas sebagai cara berada perempuan, dan post-feminisme beranjak dari asumsi bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya memanglah berbeda, sehingga konsep kesamaan, kesetaraan yang menjadi agenda perjuangan feminisme modern dianggap tidak relevan lagi digunakan. Lalu, gerakan post-feminisme terkadang dianggap sebagai gerakan anti-feminis, karena menganggap bahwa penindasan patriarkis dan imperialis merupakan pengalaman universal yang dialami seluruh perempuan di dunia. Hal tersebut terjadi karena realitanya perempuan tersebar dalam berbagai kelas sosial, kelompok ras, etnis, komunitas tertentu sebagai faktor determinan dalam perilaku-perilaku sosial. Nah, jadi perempuan hadir dalam dunia virtual sebagai bagian dari representasi dirinya. Tidak ada tendensi apapun yang menjadikan perempuan ada dalam dunia virtual. Misalnya saja, dalam memposting konten di Instagram atau TikTok, perempuan tidak konstruk oleh suatu budaya ataupun ia memposting sebab karena keinginan dirinya sendiri. Ini juga berkaitan dengan bagaimana perempuan memaknai kehadirannya dalam dunia virtual sebagai sosok yang sifatnya tidak direduksi oleh maskulinitas seperti gaya berpakaian
yang mengikuti kebutuhan kaum pria, dan yang paling penting dari gerakan post-feminisme ini menjadi semacam suntikan moral bahwa perempuan harus berkarya dalam dunia virtual, menghasilkan gagasan-gagasan yang mampu membawa manfaat bagi semua manusia. Baik teman-teman, itulah sedikit tentang gambaran dalam paham post-feminisme di jagat virtual. Kami undur diri, thank you for your attention.